Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, sehingga bisa menerima pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita memasuki subtema 2, masih di tema 7. Ya, pembelajarannya yang pertama mengenai produksi sandang. Apa sih produksi sandang? Ya, mari kita belajar. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Setiap orang itu memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Nah, anak-anak, kita ini menggunakan pakaian ini untuk melindungi tubuh kita. Nah, anak-anak, pakaian itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Lalu bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja ya yang dihasilkan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba itu dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan untuk acara khusus, saat acara khusus. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa serat sutra itu berasal dari kepompong, ya, dari ulat sutra. Nah, nanti akan menghasilkan kepompong atau serat-seratnya itu. Nah, serat-seratnya itu diambil lalu dipintal menjadi benang, kemudian dibuat menjadi kain, menjadi serat sutra. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dulu itu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Itu orang zaman dulu pakaiannya seperti itu. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Maka anak-anak, jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Nah, Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Jadi anak-anak, pakaian kita itu berasal dari kapas, berasal dari bulu domba, lalu juga berasal dari serat sutra. Bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, di sini ada peta pikiran ya.
Ada kalimat pertama dalam setiap paragraf. Judulnya adalah bahan dasar pakaian. Kemudian di paragraf pertama, kalimat pertamanya adalah keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Lalu di paragraf kedua, ada pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Kemudian paragraf 5, kalimat utamanya, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, dari kalimat-kalimat yang kita buat ini, kita bisa jadikan satu menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Coba tulislah jawaban dengan kalimatmu sendiri. Misalnya seperti ini. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian yang digunakan untuk melindungi tubuh. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra yang digunakan pada acara khusus. Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam yang jumlahnya terbatas. Nah, ini namanya adalah ringkasan ya, Nana. Jadi setiap paragrafnya diambil satu kalimat utama. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Nah, di sini anak-anak ada berbagai macam kain tenun. Ini milik ibunya Udin. Nah, kain tenun itu terdapat motif bangun datar, ada persegi panjang, ada lingkaran, ada belah ketupat, ada segitiga, dan lain sebagainya. Nah, Nana perhatikan, ini Siti dan teman-temannya sedang apa ya? Nah, kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin, hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Ini kita memasuki materi matematika ya. Nah, Nana, bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat itu disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Jadi kalau ada kertas dilipat menjadi dua dan sama besar lipatannya menutupi semua bagian kertas, maka itu disebut simetri lipat. Bagaimana cara menentukan simetri lipat? Nah, yuk kita pelajari bersama. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Nah, pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian lipatlah menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu buka lipatan kertas itu. Buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Nah, di sini anak-anak ada gambarnya nih. Coba perhatikan. Untuk mencari simetri lipat, contohnya yang pertama di sini ada persegi panjang, ya. Lalu dilipat ke samping. Dilipat menjadi dua, saling menutupi dengan tepat. Nah, setelah itu dibuka lipatannya, maka di tengah-tengahnya ini ada yang membentuk seperti garis. Nah, kemudian ditandai pakai pensil. Inilah yang dinamakan simetri lipat. Lalu untuk mencari simetri lipat tidak hanya dilipat ke samping, dilipat ke atas juga bisa. Saling menutupi dengan tepat.
Nah, ketika dibuka juga akan membentuk garis seperti ini. Maka ini disebut simetri lipat juga. Kalau ditekuk ke samping seperti ini, loh, ternyata tidak saling menutupi, ya. Maka apakah ini disebut simetri lipat? Jawabnya tidak. Karena tidak saling menutup, tidak saling bertemu ya antara sudut dan sudut. Tidak saling menutupi dengan tepat. Jadi harus menutupi ya, seperti ketika dilipat ke samping atau dilipat ke atas. Coba perhatikan, praktekkan ya dengan kertas yang ada di rumah. Buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Gambarkan hasil temuanmu. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada segitiga. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ketika dilipat itu hanya memiliki satu simetri lipat. Mengapa? Ya, hanya satu simetri lipat saja yang bisa mempertemukan kedua potongan tersebut dengan tepat ketika dilipat. Kemudian ada segitiga sama sisi. Nah, ini berbeda dengan segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi ini sisinya sama semua, bisa menjadi 3 ya simetri lipatnya. Nah, coba perhatikan nih, yang pertama, karena segitiga sama sisi itu memiliki sisi yang sama panjang. Pertama kita lipat ke samping ya, lalu dari ini ke sini itu juga bisa dilipat, ini ke sini bisa dilipat, maka simetri lipatnya ada 3. Untuk persegi panjang simetri lipatnya ada 2. Kalau dari garis itu ke situ nggak bisa, karena tidak saling bertepatan, tidak saling menutup. Untuk simetri lipat bangun persegi itu ada 4 anak-anak. Nah, alurnya seperti ini, dari atas ke bawah, ke samping, diagonalnya ya. Ini bisa bertemu dan saling bertepatan dan saling menutup. Maka simetri lipat dari persegi adalah 4. Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Amati gerakan Dayu. Cobalah menirukan gerakan itu. Nah, anak-anak, ini adalah gerakan Dayu. Yang pertama adalah gerakan memintal kapas, yaitu posisi duduk, lalu lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri. 8 kali 1 hitungan. Nah, anak-anak, cara bergeraknya seperti ini. Nah, coba anak-anak diikuti ya. Lalu gerakan yang kedua adalah gerakan menenun ya. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke bawah kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Coba lakukan dalam gerakan 8 kali 1 hitungan. Gerakannya seperti ini. Atas bawah bergantian dari kanan ke kiri. Nah, gerakan yang ketiga adalah gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Lakukanlah dalam 8 kali 1 hitungan. Coba kalian praktekkan di rumah. Nggak usah di video, kalian praktekkan aja sendiri. Nah, gerakannya seperti ini. Lurus tekuk ya. Jadi ketika lurus itu badannya
bungkuk kemudian tegak. Gerakan yang keempat adalah gerakan menjemur. Nah, gerakan ini posisi kalian itu berdiri, lalu kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah, kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Lakukan dalam 8 kali 1 hitungan. Seperti ini gerakannya. Atas, bawah, atas, bawah. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Peragakan gerakan memintal dan menenun di atas. Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring. Berkreasilah dan terus berlatih sampai gerakanmu halus. Demikian tadi pembahasan kita pada pembelajaran hari ini di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.